Assalamualaikum saudara sebangsa, setanah air dan setumpah darah saya. Eh, Akhirnya pertandingan timnas senior berlangsung tadi malam dengan kemenangan timnas Indonesia dengan skor 2-0 melawan Turkmenistan yang berada 12 peringkat di atas kita, dan ini akan menjadikan poin tambahan di peringkat tim nasional. Oh ya, kepada teman-teman, jangan khawatir, meskipun saya kali ini membahas bola, kita tetap akan, menu utama dari channel ini tetap akan kontra narasi melawan Malaysia. Ya, tapi masalahnya memang dalam minggu-minggu ini saya begitu sibuk, sehingga dalam kontra narasi itu kadang saya memerlukan waktu sampai 3-4 jam gitu untuk editing, karena saya tidak dibantu oleh siapapun. Channel ini betul-betul saya hanya sendirian di sini. Jadi untuk itu saya belum ada waktu untuk membahasnya kadang-kadang. Meskipun materi saya sudah banyak sekali ya, termasuk ke Borunaga, nanti Malindo Damai gitu. Saya banyak sudah mengumpulkan materinya, tapi belum bisa saya olah ya. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya membahas bola lagi, karena memang kita masih dalam euforia tadi malam ya. Kita lihat tadi malam timnas Indonesia yang tampil dengan kekuatan bisa dibilang seadanya lah ya, karena apa namanya, mayoritas dari pemain inti timnas Indonesia ini disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 ya. Di lini belakang misalnya Indonesia kehilangan lebih dari 50% kekuatan utamanya di belakang. Ya 50% lah, di sana ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Pratama Arhan tidak bermain gitu ya. Dan itu terlihat mengurangi kualitas dari serangan, sebetulnya serangan Indonesia gitu, karena kita sibuk dan bertahan. Misalnya beberapa kali tadi malam ada kesempatan yang membuat Indonesia sebenarnya bisa memanfaatkan kemampuan Arhan untuk melakukan lemparan ke dalam, itu tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan Arhan tadi malam gitu ya. Dan untungnya lini belakang tadi malam yang kehilangan separuh kekuatannya sudah diperkuat oleh Sandy Walsh ya. Sandy Walsh gitu, sehingga keberadaan Sandy Walsh dengan Jordi Amat di belakang itu benar-benar membuat tenang. Kita lihat di babak pertama ya. Bahkan Andy yang sudah ditunggu lama untuk bertanding dalam seragam timnas Indonesia, tadi malam tidak begitu banyak kita lihat kemampuannya, karena kualitas serangan dari Turkmenistan sendiri di sisi yang dijaga oleh Sandy ini tidak begitu banyak yang berbahaya ya. Tapi memang karena memang seharusnya Sandy dulu tampil melawan Argentina, baru kita lihat kualitasnya yang sebenarnya. Meskipun tadi malam kita lihat ketenangan Sandy dengan Jordi Amat, Asnawi yang lolos bisa di backup oleh Sandy, ya cukup membuat tenang gitu ya. Tapi sisi baiknya dari kondisi ini, lawan-lawan Indonesia nanti di Piala Asia betul-betul tidak bisa menebak kekuatan Indonesia sesungguhnya, karena kita tim nasional senior kita belum pernah tampil dengan full tim ya, belum pernah tampil dengan tim yang lengkap. Ada aja masalahnya, Sandy lah yang cedera waktu lawan Argentina, kemudian sekarang Shane cedera, dan Elkan Bagot, Rizky Ridho, Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Pratama Arhan itu difokuskan untuk timnas U23. Jadi Indonesia belum tampil dengan kekuatan sesungguhnya. Tapi meskipun dengan tim seadanya, ini kita tetap bisa menang. Ini yang luar biasa ya tadi malam. Dan itu melawan tim yang 12 peringkat di atas kita, Turkmenistan ya. Biasanya kalau kita melawan tim-tim dari Asia Tengah ini, kita sebagai supporter dan juga pemain masih ada rasa khawatir kalau kita akan kalah, kita akan diserbu. Tapi sekarang ini, belakangan ini tidak ada lagi seperti itu. Pemain begitu percaya diri, penonton juga percaya diri kita akan menang gitu. Meskipun diserang oleh Turkmenistan gitu, nggak ada rasa ketakutan kalau kita itu akan kalah gitu ya. Nah, permainannya sendiri kita lihat kalau di babak pertama itu serangan Indonesia itu betul-betul terorganisir, sesuatu yang sangat jarang kita lihat di masa lalu ya. Kualitas passing juga sudah mulai banyak meningkat kita lihat. Dan umpan-umpan panjang juga sudah mulai akurat dengan keberadaan Jordi Amat. Itu mengingatkan kita pada deep lying playmaker-nya Leonardo Bonucci di Juventus dan timnas Italia dulu. Jadi umpan itu langsung dari belakang gitu, nggak melalui gelandang ya. Dan umpan seperti itu kita lihat terjadi pada gol pertama Indonesia yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan ya. Dendi ini pun sendiri menarik ini. Dendi ini diragukan kenapa dia dipilih oleh Sintayong, kenapa tetap dipercaya gitu, sementara dia tidak mencetak gol di Liga. Tapi tadi malam Dendi membuktikan ya.
dengan semangatnya gitu. Dia mencetak gol spektakuler ya, diawali oleh umpan jauh, akurat ya. Kalau dulu umpan-umpan jauh kita kan ngawur nih, ini dengan keberadaan Jordi Amat tadi malah umpan jauhnya begitu bagus dan akurat diterima oleh Asnawi. Asnawi kemudian angkat ke tengah dan disambut oleh tendangan pop volley yang luar biasa oleh Dendi Setiawan, menghunjam ke dalam gawang Bahtiar, penjaga gawang Turkmenistan ya, menukik ke sana dan gol spektakuler seperti itu. Nah, ini Dendi menarik. Dan kemudian ada yang menarik lagi adalah Sadil Ramdhani yang selama ini banyak dihujat oleh supporter timnas Indonesia. Tadi malam seolah menunjukkan diri bahwa dia sangat Indonesia ya. Kita lihat bagaimana semangatnya dia menyanyi lagu Indonesia Raya ketika pertandingan akan dimulai. Dan kemudian permainannya juga ingin menunjukkan diri, saya itu nggak seperti yang kalian bilang loh gitu, kata seolah Sadil mengatakan itu gitu ya. Di satu momen bagaimana dia mendapatkan bola, dia giring ke depan, dia lewati sampai 4 pemain sampai harus dijatuhkan dan pemain yang menjatuhkannya mendapatkan kartu kuning. Sadil bermain sangat bagus. Jadi pertandingan tadi malam seolah itu menjadi panggung dari pemain-pemain yang diragukan gitu ya. Kalau Sandi yang sudah ditunggu lama, sayangnya begitu dia tidak banyak mendapat serangan di sana sehingga kurang dapat menampilkan permainan dia yang sesungguhnya ya. Tapi Sadil tadi malam mendapat panggung, kemudian Dendi Sulistiawan dan kemudian Egy juga ya, Egy yang tampil di babak kedua gitu. Setelah tidak mendapat bola, anak yang hilang bisa dibilang, karena ada beberapa waktu yang lalu ketika dia dipanggil melawan Burundi, katanya cedera, tapi kemudian dia bermain untuk timnya, sehingga ketika melawan Argentina dan Palestina dia tidak dipanggil oleh Sintayong. Kali ini Egy dipanggil kembali dan dia langsung membuktikan ya, dia melakukan 2 tendangan ke gawang yang dua-duanya shot on target. Yang pertama tendangannya lemah gitu, tapi di kedua dengan kerjasama dengan Dili Pali, Egy membawa bola dari sayap kanan timnas Indonesia dan masuk ke dalam kotak penalti khas Egy, kelok 9-nya dulu, dan kemudian menghajar dengan kaki terbaiknya, kaki kiri, langsung menghunjam ke dalam gawang Turkmenistan, dan 2-0 untuk Indonesia. Dan menariknya dan killing the game gitu. Dan menariknya ketika sebelum gol Egy terjadi, itu Indonesia sedang digempur habis-habisan oleh Turkmenistan ya. Beberapa kali mereka nyaris mencetak gol ya. Satu sebenarnya itu penalti pernah di gawang itu ketika seolah pemain Afghanistan sudah masuk ke kotak penalti, dilanggar oleh Sadil gitu ya. Tapi karena wasit tidak jeli melihatnya, tidak diberikan penalti. Tapi itu kalau di Piala Asia nggak ada ampun, itu langsung penalti gitu. Nah kemudian di satu momen lagi, satu tendangan keras pemain Turkmenistan bisa ditepis sedikit oleh Nadio sehingga kena mistar gawang. Tapi Indonesia terus dibombardir gitu ya, sampai akhirnya gol Egy ini yang membunuh pertandingan itu sekaligus untuk kemenangan timnas Indonesia ya. Jadi seperti itu kita lihat pertandingan tadi malam. Dan di akhir pertandingan ini yang menarik, di akhir pertandingan kita mendengar seluruh stadion Bung Tomo meneriakkan nama Sintayong, 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 Sintayong gitu ya, sebagai apresiasi atas peningkatan timnas Indonesia. Dan ini juga bukti kalau supporter kita ini sudah makin dewasa, tidak lagi melulu mengharapkan hasil yang baik. Ya, tidak melulu mengejar juara gitu ya, juara-juara AFF atau Piala Kaleng gitu, tapi udah berpikir jauh ke depan. Karena memang terlihat jelas, supporter bisa melihat bagaimana perkembangan tim nasional di bawah Sintayong ya, bagaimana sistem permainannya, bagaimana peningkatan stamina itu yang luar biasa ya, yang terlihat ya. Biasanya kita kalau udah menit 70 ke atas itu sudah kedodoran. Tapi tadi malam kita main pressing dari awal, tapi sampai akhir itu tetap stamina terjaga gitu. Tidak ada kelihatan kalau kita itu sudah kelelahan seperti sebelumnya. Karena seperti pernah saya katakan sebelumnya, Sintayong ini, sejak kedatangan Sintayong lah kita tahu kenapa pemain-pemain timnas Indonesia yang begitu bagus di junior kemudian melempem di junior. Ternyata memang pola latihan yang berbeda untuk senior ini ya. Ada pelatihan masa otot gitu, kemudian gizi pemain, dan itu semua diperhatikan oleh Sintayong saat ini, dan itu hasilnya nyata kita lihat tadi malam. Makanya belum pernah mungkin ya sebelumnya pemain supporter Indonesia begitu bersabar dengan pelatih meskipun tidak menghasilkan trofi gitu.
baru pada era Sintayong ini, karena memang begitu nyata perubahannya. Seperti tadi malam, penonton pun kelihatan puas ya, dan semuanya maklum bahwa tim nasional yang bertanding tadi malam bukanlah tim terkuat kita gitu, bukanlah tim terkuat kita, tapi itu pun sudah cukup untuk membungkam tim yang 12 peringkat di atas kita, Turkmenistan, yang sebelumnya melawan tim terkuatnya Malaysia. Malaysia hanya mampu menang 1-0 lawan tim yang sama ya, dan mereka turun dengan tim terkuatnya. Kita ini tim nasional kita tadi malam itu bisa dibilang tim B. Tim A-nya itu yang nanti malam bertanding di Timnas U23 ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Tetap semangat, dan nanti malam itu sajian utama Timnas Indonesia, tim A-nya kita yang sebenarnya itu, tapi kali ini bertanding di Timnas U23. Sintayong yang tadi malam memimpin pertandingan di Surabaya akan langsung terbang ke Solo untuk kembali memimpin Timnas U23 kita melawan Taiwan nanti malam. Bagaimana hasilnya nanti kita tunggu sama-sama. Yang penting tetap semangat. Ya, kita doakan tim nasional U23 kita juga akan mengerai hasil positif nanti malam. Ya, tetap optimis, tapi jangan angkuh, jangan sombong, karena itu adalah sifat yang sangat Malaysiawi. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.